Disinilah posisi Nabi Muhammad SAW saat hendak bertolak ke surga waktu Isra Mi'raj. Kalian pasti sering lihat kan masjid berkubah emas ini. Namanya Dome of the Rock di kawasan Masjid Al-Aqsa, Palestina. Jadi di dalamnya tuh ada apa aja sih? Ini mama lagi masukin tangannya. Menurut cerita dulu Nabi Muhammad SAW posisi berdirinya tuh di sini. Ini aku fotoin, di dalamnya tuh kayak gini. Pertama kali. Ini kalian kalau kesini, ini wangi banget. Terus di atas ini ada 3 helai rambutnya Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Terus kalian lihat di belakangnya ini sekeliling masih dipertahankan batu dari bukit tempat Rasulullah berdiri. Aslinya mah lebih gede lagi guys. Cuma sekarang udah dijadiin masjid. Dan yang dipertahankan yang tengah ini aja. Nah kalian lihat di ujung sana deh, tiba-tiba ada kayak gua gitu. Jadi dulu tuh sebenarnya nggak ada. Dikisahkan waktu Rasulullah SAW Isra Mi'raj, batu tempat berdirinya ini ingin ikut ke surga, tapi nggak dibolehin sama malaikat Jibril. Saking pengennya sampai terbuka sampai menciptakan celah lorong seperti gua ini. Wallahu alam. BTW guys, ini interior sekelilingnya indah sekali loh. Masya Allah. Aku doain buat kalian yang lagi nonton, semoga suatu hari nanti bisa ngajakin orang tua kalian kesini juga ya. Amin ya robbal alamin. Guys, ada kejadian luar biasa setelah Isra Mi'raj. Pas pulang kan pagi-pagi tuh ya, terus Rasulullah SAW lagi duduk di depan Ka'bah. Abu Jahal lewat, Abu Jahal bertanya, Rasulullah cerita dong semuanya kejadian Isra Mi'raj. Ya Abu Jahal gak percayalah, secara nih ya, dari Mekah ke Palestina aja itu pulang pergi naik kuda yang terbaik 2 bulan. Ini cuma semalam. Begitu sama Abu Jahal dikumpulin nih semua warga Mekah gitu kan. Rasulullah disuruh cerita kembali. Semuanya jadi gak percaya. Terus Abu Jahal, kesempatan nih biar orang-orang pada gak percaya. Dicarilah sahabat Rasulullah, Abu Bakar. Abu Bakar udah tahu nih tujuannya Abu Jahal biar kita jadi gak percaya, jadi ragu gitu kan. Terus diceritain semuanya ke Abu Bakar langsung percaya. Saat itu Abu Bakar langsung mencari Rasulullah ada di mana. Ternyata di atas bukit masih dikerumunin sama orang-orang. Dari jauh Abu Bakar udah teriak-teriak, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah." Orang-orang yang ngumpul kan jadi pada nengok belakang, ada apa nih, siapa nih gitu kan. Sambil jalan, sambil lewat, Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, menceritakan kembali semuanya yang tadi peristiwa Isra Mi'raj. Terus pas di atas bukit sama Rasulullah, Abu Bakar lalu bertanya, "Benarkah ya Rasulullah?" Lalu Nabi berkata, "Benar wahai Abu Bakar." Lalu Abu Bakar berkata, "Anda pasti benar." Nah sahabat-sahabat yang di sana yang mendengarkan langsung kayak, oh iya ya nggak mungkin lah Nabi berdusta gitu kan. Lalu Abu Bakar kan tahu nih, satu Mekah juga tahu Rasulullah itu belum pernah ke Palestina sama sekali. Lalu Rasulullah diminta untuk menceritakan kembali secara detail kondisi Palestina tuh kayak gimana. Sementara di sana kaum Quraisy itu ada yang emang udah sering bolak-balik nih tokoh-tokohnya ke Palestina, jadi kan hafal gitu kan. Nah Rasulullah menceritakan kembali secara detail jalanannya, warna rumahnya, pasarnya, semuanya sampai ke jumlah tiang Masjid Aqsa bisa dijelaskan semuanya. Ada. Itu belum selesai guys. This is the best part. Kata Nabi SAW, "Wahai kaum Quraisy, ada satu bukti lagi. Waktu saya pulang dari Palestina ke Mekah di atas burak, saya melihat ada kafilah. Secara detail dijelaskan oleh Rasulullah. Jumlah untanya ada berapa, di atasnya ada siapa-siapa aja, fulan, fulan, dan fulan. Lalu unta yang paling depan warnanya putih, ada kain merah di lehernya. Salah satu untanya ada yang sempat hilang, lalu Rasulullah memberitahu. Rasulullah berteriak dari atas, unta kalian ada di lembah fulan. Lalu Rasulullah juga berkata, 2 hari lagi ini kafilah-kafilahnya bakal nyampe nih ke kota Mekah. Bener dong, ditungguin tuh 2 hari dari situ. Wah, satu Mekah semuanya kumpul. Dan bener lewat banget tuh kafilah-kafilahnya. Dan itu urutannya semuanya sama. Udah ditanyain, match semua ceritanya. Sampai ke cerita unta hilang, itu tuh semuanya sama. Mereka bercerita, tiba-tiba ada suara entah dari mana. "Wahai Quraisy, unta kalian ada di lembah fulan." Diikutin bener. Mulai saat itulah percaya semuanya atas peristiwa Isra Mi'raj. Ngalamin kejadian makan siang paling dramatis. Dan aku gak nyangka bakal sampai segininya. Pertama, kita harus naik ini. Aku udah bilang sama mama, hati-hati ya, soalnya ini tuh atapnya semi terbuka gitu. Sebelum jalan aku udah feeling, pasti bakalan terik banget nih cuacanya. Untung aku tuh bawa sunscreen yang praktis banget. Tinggal semprot aja, jadi bisa dipakai dimanapun dan kapanpun. Jadi guys, satu-satunya jalan untuk ke restonya ya kayak gini. Di tengah padang pasir entah berantah, tapi pemandangannya Masya Allah banget guys, udah kayak lagi di film-film tau. Ini kan kita udah nyampe. Terus tiba-tiba aku ngelihat ada pasir digali. Iya digali, dan katanya makanannya tuh ada di dalam sana. Pas dibuka ada karung goni, terus ada penutupnya lagi. Terus ada aluminium foilnya, tahu-tahu isinya tuh kentang, wortel, sama bawang bombay. Pas diangkat isinya tuh daging domba guys, mana banyak banget woy. Jadi ini tuh masaknya emang di dalam pasir. Terus ini dibawa masuk, aku ikutin aja dari belakang. Kita dibawa kayak ke rumah tradisional gitu. Mama ngambilnya pakai nasi biryani yang udah disediain, bukan nasi kuning ya guys ini tuh. Lihat daging dombanya, kata mama lembut banget pas masuk di mulut. Sekarang giliran aku, bismillah. Beneran lo guys, ini empuk parah. Terus rempahnya tuh cocok sama lidah kita orang Indonesia. Kayak gitu langsung keluar dagingnya.
doyan banget saking empuknya, jadi langsung bener-bener maknyus banget. Nah kalau mau sholat masuknya ke sini, lihat deh, keren banget ya. Aku gelar sejadah, sholat dulu, sekalian istirahat sebentar. Udah puas istirahatnya, mau lanjut aku pakai lagi sunscreen mistnya. Ini aku suka soalnya kayak berasa nggak pakai apa-apa gitu loh. Lightweight, udah gitu nggak bikin putih-putih pas dipakai. Ini udah SPF 50. Namanya Skintific Sunscreen Mist dan ini cocok untuk semua jenis kulit. Buat cowok-cowok yang nggak mau ribet tinggal semprot doang. BTW ini tuh aku lagi ada di Wadiram di negara Jordania. Oh iya, salah satu keajaiban di sini tuh warna pasirnya macem-macem. Tuh lihat aja, ada yang warna pink, ada yang kekuningan, ada yang coklat dan lain-lain. Kalian perhatiin deh, aku dikasih tahu di dinding bebatuannya suka ada tulisan. Nih aku zoom, kalian lihat deh. Itu tuh tanda atau penunjuk jalan. Kebayang gak sih dulu gimana cara mahatnya? Secara ini tinggi banget. Alhamdulillah hari ini bisa makan enak, dan enaknya tuh enak banget. Plus jalan-jalan kayak lagi di film tuh. Kulit aku juga aman soalnya pakai sunscreen. Gak kena sunburn, udah gitu nyaman. Padahal di play berkali-kali loh. Aku doain yang nonton semoga suatu hari nanti bisa ngajakin orang tuanya kesini ya. Amin ya robbal alamin. Guys, kalian udah tahu belum sih? Ada malaikat yang tugasnya setiap hari Jumat berada di depan pintu masjid untuk mencatat siapa-siapa aja yang datang Jumatan. Tapi catatannya bakal ditutup saat khotib keluar dan menuju mimbar untuk khutbah. Soalnya para malaikat akan ikut mendengarkan khutbahnya. Ada hadisnya tuh. Jadi rugi kan kalau kalian datangnya terlambat, pas khutbahnya udah mulai, kalian tuh nggak akan masuk ke catatan yang tadi. Udah gitu ingat guys. Kalau kalian mandi, terus segera ke masjid, menempati saf terdepan, pahalanya sama kayak sholat dan puasa selama 1 tahun. Mau banget kan? Kebayang nggak pahala sholat dan puasa selama 1 tahun? Jadi mulai sekarang kalau Jumatan harus semangat ya. Guys, please ingat, setiap hari Jumat ada 1 jam yang kalau kita berdoa, doanya tidak akan ditolak. Pertanyaannya dari jam berapa sampai jam berapa? Nah, aku dengerin dari ceramahnya Syekh Ali Jabir, 1 jam yang paling kuat yang akan diterima doanya itu adalah di jam terakhir saat sore hari. Jadi kalau misalkan sholat maghrib jam 6, berarti ini dari jam 5 sampai jam 6. Tuh ingat. Dan ingat, kalau berdoa, mintalah dengan ketulusan hati, dengan rasa takut kepada Allah dan tamak terhadap rahmat-Nya. Gunakanlah nama-nama dan sifat Allah. Tidak tergesa-gesa, tidak ada makanan, minuman, atau pakaian yang haram dalam diri kita, dan tidak meminta yang haram. Ternyata setan yang ada di rumah kita tuh ada namanya. Dan dia punya 3 tugas yang belum tahu, siap-siap ya. Buat yang udah nikah, tugasnya berusaha merusak rumah tangga kalian. Ingat ya guys, perceraian itu sangat disukai oleh iblis. Nah, buat yang belum, dia akan memancing pasangan untuk berduaan, berdekatan, dan berbuat maksiat. Selanjutnya, setan yang ada di rumah kita bertugas untuk ikut makan dan minum makanan kalian. Jadi nih ya, kalau kalian mau makan, baiknya selalu ucapkan kalimat Allah. Minimal Bismillahirrohmanirrohim. Jangan lupa ya guys. Ketiga, horor nih. Tugasnya memasuki ruangan kosong di rumah. Kalian keluar rumah aja, setan akan langsung masuk. Apalagi ruang yang jarang dikunjungi, terus jarang kalian bersihkan. Wah, betah. Jadi kalau mau masuk ke ruangan kosong, jangan pernah lupa ucapkan Assalamualaikum. Oh iya, nama setan penghuni rumah adalah Dasim. Guys, kalian tahu gak sih cerita tentang Rasulullah yang terkena guna-guna? Jadi Rasulullah SAW pernah sakit parah, lalu didatangi 2 malaikat. Malaikat itu mengatakan bahwa beliau terkena guna-guna. Rupanya ada orang Yahudi menyihir beliau dengan gulungan dengan tali pengikat yang terdiri dari 11 simpul. Lalu turunlah kedua surat ini, surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Setiap kali Rasulullah membaca kedua surat ini, 1 simpul terlepas. Begitu guys, sebab-sebab turunnya surat An-Nas dan surat Al-Falaq yang sering kita baca. Ini aku bacanya di Al-Jamil, Al-Quran Tajwid Warna yang aku punya. Kalian udah baca Al-Quran belum hari ini? Yuk kita baca yuk. Guys, coba lihat sekeliling rumah kalian deh. Ada patung makhluk hidup atau enggak? Wah, bahaya tuh. Malaikat gak mau masuk ke rumah yang ada patungnya loh. Selain itu, malaikat juga gak mau masuk ke rumah yang ada anjingnya, gambar manusia atau hewan, dan rumah yang penuh maksiat. Kalau tidak dimasuki malaikat, akan dimasuki seton. Serem kan? Nanti doa kita juga sulit dikabulkan. Yuk, cek lagi di rumah kita ada pajangan apa aja ya. Guys, kalian tahu gak sih, ada 2 malaikat yang tugasnya setiap subuh turun ke bumi, lalu mendoakan orang yang bersedekah di subuh hari. Ya Allah, ganti yang lebih baik untuk yang bersedekah. Dan sebaliknya, jika tidak, doanya berikan kerusakan bagi yang menahan hartanya. Kalau kalian bingung gimana caranya sedekah di pagi hari, cobain deh bikin celengan khusus buat sedekah pagi. Ini punya aku dari kaleng bekas, jadi nanti kalau ketemu yang membutuhkan, baru diambil untuk segera diserahkan. Dan menurut Syekh Ali Jabir, jangan lupa berdoa sambil kita masukkan sedekahnya. Minta kerjaan yang lebih baik, yang lebih berkah, minta cepat lulus, minta jodoh. Insya Allah lebih mudah terkabul. Amin. Coba mau nanya,
Kenapa sih kalau misalkan mau tidur, males banget pakai wudhu dulu? Wudhu kan paling cuma bentar. Kalau mau tidur, wudhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau ada hamba bersuci sebelum tidur, maka Allah akan titipkan bersamanya malaikat di ranjangnya. Yang setiap kali kalau misalkan kita bergerak, malaikat itu mengatakan, ya Allah ampunilah dia. Jadi kalau misalkan kita nggak sadar ngadap kiri atau gerak ngadap kanan, maka malaikat yang akan meminta kepada Allah, ya Allah ampunilah, ya Allah rahmatilah. Insya Allah tidurnya akan lebih nyenyak dan lebih mudah jika kita mau sholat malam. Guys, ya ampun, jadi kan aku lagi baca surat Yunus ayat 92 tentang tenggelamnya Fir'aun. Terus pas aku cek artinya tuh kayak gini. Maka pada hari ini kami selamatkan jasadmu agar engkau dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang setelahmu. Tetapi kebaikan manusia tidak mengindahkan tanda-tanda kekuasaan kami. Terus pas aku cek ke bawah, ternyata ada penjelasan tentang penemuan jasad Fir'aun. Penasaran dong aku, akhirnya aku google. Ternyata beneran dong badan Fir'aun tuh masih ada sampai sekarang. Guys, ini tuh bener-bener kekuasaan dari Allah. Coba kalian bayangin deh, periode Nabi Musa itu kan jauh di belakang Nabi Muhammad. Kemudian pada saat Nabi Muhammad SAW, Allah menurunkan firman-Nya tentang jasad Fir'aun. Kemudian, jasad Fir'aun benar-benar diketemukan dan sudah diteliti oleh para ilmuwan, itu beneran Fir'aun. Kebayang nggak? Masya Allah. Semuanya tuh udah ada di Al-Quran, guys. Jadi kalau misalkan kita rajin baca, pasti ilmu kita nambah. Udah gitu hati juga jadi tentram banget. Ayo yang suka baca surat Al-Ikhlas, udah tahu belum? Jadi guys, pas aku lagi baca Al-Quran, ada nih asbabun nuzul. Orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah, terangkanlah sifat-sifat Tuhanmu kepada kami. Lalu turunlah ayat-ayat ini. Kita bacain artinya sama-sama ya. Dengan nama Allah yang maha pengasih, maha penyayang. Katakanlah, hai Muhammad, dialah Allah yang maha esa. Allah tempat meminta segala sesuatu. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Begitu guys, artinya surat Al-Ikhlas yang sering kita baca. Mulai sekarang kalau baca sambil diresapi ya. Guys, kalian sadar gak sih, doa di antara dua sujud itu indah banget. Ya Tuhanku, ampunilah aku, sayangilah aku, tutuplah aib-aibku, angkatlah derajatku, berilah aku rejeki, berilah aku petunjuk, sehatkanlah aku, maafkanlah aku. Jadi kalau kalian suka bacanya buru-buru, Robik Fili Warhamni Wajbuni Farani Jukni Wadini Wafinawari, itu tuh sama dengan, ya Allah ampunilah aku, kasih aku, segala berarti ganjaranku berikan satu adalah. Gimana coba? Ini bayangin kalau misalkan ada seseorang datang ke kalian terus minta sesuatu, tapi ngomong kayak gitu, boleh gak nanti kalau misalkan aku pakai itu, tapi harusnya bagus ya, tapi saya ya. Gimana coba? Kan gak jelas. Sayang banget. Ini tuh kesempatan kalian. Kalian tuh lagi sholat, kalian tuh lagi doa, kalian tuh lagi minta ke Allah yang maha mengabulkan. Jadi take your time, pelan-pelan aja. Ingat tadi semua artinya, insya Allah doa kalian dikabulkan sama Allah.